lumayan sih sebenarnya. Lumayan menyakitkan, tapi ada satu sisi aku bersyukur sih. Eh, Kak, kosong kapan ada seluruh Indonesia? Bentar lagi ya, ini packagingnya kan baru datang. Jadi aku masih prepare buat produksinya dulu. Ntar kalau udah ready pasti kok dikirim ke luar kota. Bisa bahasa Bali nggak? Kan Lombok deket sama Bali. Menurut aku ya, bahasa Bali sama bahasa Lombok tuh totally different loh. Jadi nggak bisa, akunya aja bahasa Lombok juga bisa dikit-dikit doang, apalagi bahasa Bali susah. Dulu kok iso kuliah di SBY nih ceritakan. Jadi begini, aku itu dari SMA tuh udah ngerantau. Aku SMA di Malang. Terus memang aku tuh udah planning mau kuliahnya di Surabaya kayak gitu. Udah planning sih sebenarnya mau kuliah di Surabaya, cuman dulu lebih bingung ke masalah jurusan aja sih karena dulu SMA aku ngerantau, aku ngerasa kayaknya aku suka ini deh, suka masak gitu kan. Jadi aku dulu di kos tuh suka sekali, suka banget masak-masak gitu. Terus jadi kepikiran deh kenapa aku nggak kuliahnya nyari kayak kulineri gitu. Ada yang random banget nih nanya kayak di MCI pas abis masak cucian kotornya dicuci atau cuci sendiri? Ya dicuciin lah, maksudnya kita cuci sendiri. Kuliah jurusan apa emang dulu di Surabaya Nindi? Awalnya tuh aku tuh kan karena pingin ada kulinernya gitu, dan aku pinginnya tetap dapat sarjana kan, karena kan biasanya kan kalau kuliner itu dapatnya diploma gitu. Aku tetap ingin dapat sarjana. Aku sempat kepikiran mau ngambil perhotelan, nah tapi ternyata kalau perhotelan itu masaknya tuh kurang, kayak cuman ada di beberapa mata kuliah gitu loh, nggak spesifik. Jadinya aku tuh kayak pingin masuknya ke culinary bisnis. Jadi dulu jurusan aku tuh culinary bisnis gitu, lebih lebih apa, lebih fokus lagi. Kak Nindi kenapa dipanggil Asam? Jawabannya ada di Q&A di YouTube channel aku. Jadi kamu harus nonton biar kamu tahu kenapa aku dipanggil Asam. Kak Nindi Kalita itu adiknya ya, kalian mirip banget loh. Iya, adik aku. Kok bisa ya pada banyak yang bilang aku mirip sama adikku, padahal kalau aku lihat aku sama adikku beda banget loh. Face-nya adikku tuh lonjong, aku bundar. Beda tahu. Nih adiknya ada niat ikut MC8 nggak? Adikku tuh nggak suka masak, dia mah nggak mungkin ikut gituan. Kak, collab bareng Chef Arnold, please. Ntar ya kalau ada kesempatan deh aku ajakin. Kalian juga juk-juk deh tuh Chef Arnold biar mau collab sama gua. Aku tunggu channel YouTube akan di thank you. Kalian harus buruan subscribe. Karena ntar depannya aku bakal berusaha buat bikin YouTube yang kalau bisa sih ada yang berbeda ya dari yang lain gitu. Masih lebih seru. Nindi habis ikut Indonesian Next Top Model. Dari mananya, weh? Kalau udah. Kan Nindi nganggap saingan terberat siapa sih? Hmm, dulu sih aku nganggapnya Klava sih berat. Klava, Jerry itu berat. Ya karena Klava ambisius banget. Kalau si Jerry kan udah kelihatan. Tapi kesan udah kelar guys. Udah gak ada digalain lagi. Iya tuh si Boril anjir. Gue tuh baru kepikiran lu, apa gue ngajakin lu Boril buat ini. Tiba-tiba lu nongol, gue invite lu ya Boril. Kita tunggu ya si Kokoh Jerry. Semoga dia mau nerima invite gue.
ternyata direceh. Ih, pada baru tahu gue receh. Tugas nih. Kapan-kapan live bareng Kak Jerry lagi ya, Kak? Oh, siap. Ntar aku ajakin Jerry lagi. Tuh, ada si Adit tuh, gue mantau aja. Lu mah sombong, Dit. Mantau-mantau mulu. Anjir, ada Adit. Kan ini bikin YouTube channel, please. Udah, aku udah bikin. Ntar lagi di-upload. Ntar aku bakal announce di Instagram. Bukan sombong nih. Terus apa? Aduh, gila loh. Hidungnya kok merah, Kak. Iya nih, aku bingung ya. Kenapa ya tiap malam hidungku mesti merah. Kak, cerita selama karantina. Mana sih? Kak, cerita selama karantina MCI dong. Jadi, waktu karantina tuh, ya awal-awal aku sempet kayak bingung sih bakal nantinya bisa betah kah, happy kah. Dan aku kan sebenarnya bukan tipe orang yang kayak bisa langsung nyaman gitu. Tapi ternyata, dan gini, aku kan dari luar kota tuh waktu itu. Jadi sebelum teman-teman yang lain udah datang, aku tuh udah duluan karantina sama Chevron. Terus eh ternyata udah sama Chevronnya aja tuh udah kayak nyambung gitu loh. Terus pas udah teman-teman pada karantina, udahlah kenal sama yang lain. Di situ happy sih, happy banget ternyata bisa kerasa kayak keluarga sendiri. Aku gak nyangka ternyata aku bisa sedekat dan senyaman itu sama orang-orang baru gitu. Apalagi pas sudah kondisi makin sedikit ya udah masuk 10 besar, 7 besar itu makin ini aja makin intens rasanya, kayak bener-bener berasa kayak adik kakak sendiri gitu. Pokoknya seru banget ya karantina, karaokean, masak-masak, belajar masak bareng. Resep apa tuh, resep rahasia sate yang buat lolos masuk ke MCI, Kak? Oke, jadi satenya tuh sebenarnya sate khasnya Lombok itu kan, itu kan gampang banget bikinnya, cuman bikin bumbu halus kan. Terus yang pasti tuh kalau sate sini tuh pedas kan, jadi mainnya cabe, pasti cabe gede, cabe keriting, cabe rawit, terus kemiri, pakai santan juga itu ditumis kayak sate biasa sih, cuman bedanya yaitu di bumbunya itu dia pakai bumbu halus merah gitu loh. Kalau biasa kan orang bumbu kacang kan. Oh, Kak kenal sama alumni MCI Surabaya nggak? Siapa ya? Tolong namanya dong. Kan kan ini first impression buat Bang Adit dong. eh Gimana ya, sebenarnya dulu awal-awal tuh aku nggak terlalu ngeh kalau ada si Adit, soalnya ya gitu orangnya kan introvert kan, jadi dia tuh lebih kayak yang menyendiri, jarang ngobrol. Dan aku tuh memang juga tipe orangnya bodoh amat gitu loh, jadi kalau misalnya orang nggak ngajak ngomong ya udah. Tapi makin ke belakang gitu, dia tuh kalau di loading room suka banget kan main gitar. Ya udah akhirnya pada ngumpul-ngumpul, terus dari situlah akhirnya kita ngobrol-ngobrol. Ternyata ya emang cocok obrolannya gitu.
mulai ngantuk guys. Gila kalian masih aja rame jam segini ya. Pamit dulu ya semua. Bokis apaan bokis? Di parah. Cici nyaman sama adik parah deh. Parah. Ih halus semua deh. Males. Ini suka sama ya udah. Ya udah guys, udah malam. Semua pada istirahat weh, gila. Udah jam 12. Capek untuk pura-pura bahagia. Jadi kalian harus banyak istirahat. Oke. Okay? Dadah ya semua. Thank you udah temenin kegabutan ini.